Kita juga menyoroti salah satu armada tercanggih yang punya Pemko Banda Aceh, hibah dari pemerintah Aceh untuk Pemko dan tidak bisa digunakan, ya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita di sini di channel Sahas Inisiatif ya. Hari ini mungkin kita ada kabar duka nih teman-teman tentang Suzia Mall, dimana itu kan satu-satunya mall, bisa dibilang mall di Banda Aceh yang cukup lama, Bang Deddy ya, udah 10 tahun ada di Banda Aceh. Dan kemarin hari Selasa pagi terjadi kebakaran. Mungkin kita akan bahas ini sedikit ya teman-teman, walaupun ini isu yang tidak mengenakan bagi kita. Bang Deddy mungkin sudah tahu ya terkait dengan terbakarnya salah satu mall atau satu-satunya mall yang ada di Kota Banda Aceh. Iya, kita hari ini akan membahas tentang dampak terbakarnya salah satu mall di Kota Banda Aceh, yaitu Suzia Mall. Ya, yang terjadi di hari Senin sampai hari Selasa masih ada kebakaran. Yang pertama adalah dampaknya adalah tidak ada lagi hiburan, ada lagi hiburan untuk warga Kota Banda Aceh secara khususnya atau warga Aceh secara keseluruhannya, dikarenakan Suzia Mall ini terletak di pusat ibu kota provinsi. Yang kedua, terjadinya pengangguran sangat besar ya, dikarenakan off-nya Suzia Mall ya. Diperkirakan hampir 1.000 orang kehilangan pekerjaan dikarenakan terbakarnya mall Suzia Mall ini ya. Karena Suzia Mall ini juga sangat besar dalam membuka lapangan kerja di Kota Banda Aceh. Terus selain itu kita akan membahas juga kenapa bisa terbakar dan kenapa lama juga dalam proses recovery ya, dalam artian pemadaman dan lain-lain. Kita bisa melihat lagi adalah kebakaran terjadi di Kota Banda Aceh, mungkin ini yang terbesar ya, karena sistem di Kota Banda Aceh ini jumlah penduduk yang nggak terlalu padat, sehingga sangat kecil kemungkinan kebakaran yang besar. Yang kedua, ini menjadi salah satu kebakaran yang sangat besar di Kota Banda Aceh dengan durasi yang lama, yaitu hampir 10 jam untuk memadamkan kebakaran, dan 2 kali kebakaran di Suzia Mall. Ya, pertama kejadian kebakaran di jam 11-an atau jam 12 ya. Yang pertama terjadinya kebakaran itu di jam 11 atau jam 12-an siang hari. Terus dipadamkan sampai menjelang buka puasa ya. Menjelang buka puasa itu berhasil dipadamkan dan didinginkan gedungnya. Terus di jam habis buka puasa berkobar lagi ya, apinya di gedung Suzia itu, dan sampai jam 12 malam belum juga padam ya. Akhirnya padam di antara jam 1 atau jam 2 dini hari itu padam. Kita juga menyoroti salah satu armada tercanggih yang punya Pemko Banda Aceh, hibah dari pemerintah Aceh untuk Pemko dan tidak bisa digunakan ya. Kita bisa melihat ya, beberapa berita yang dikeluarkan oleh media juga mengulas spesifikasi daripada armada pemadam kebakaran ini ya. Ini adalah salah satu pemadam kebakaran tercanggih yang dipunya ya, yang berharga 17 miliar, dan banyak kasus-kasus sebelum serah terima ini berkasus dan bermasalah. Yang pertama adalah kasusnya terjadi markup harga
ya. Dari situ kita bisa melihat seharusnya harganya 10 miliar tapi di markup sampai 17 miliar ya. Itu terjadinya di 2013, kalau nggak salah saya entah 2015 ya, 2014 ya, 2014 diserah terima barang, terus terjadi markup, 2015 terjadilah kasus ini mencuat, disita oleh kejaksaan sehingga tidak bisa dipakai. Terus terjadinya lagi kebakaran kemarin, mengungkit lagi masalah-masalah lalu itu. Ya, kita mengupas dulu sejarahnya pemadam kebakaran ini ya, armada kebakaran ini. Di tahun 2014 pemerintah Aceh pengadaan satu unit pemadam kebakaran ini yang sangat canggih ya, untuk dihibahkan ke Pemko Banda Aceh. Dulu di bawah pimpinan Dr. Jenny ya, dengan Zakir Manaf mentenderkan satu pekerjaan, yaitu dengan pengadaan mobil, dihibahkan ke Pemko Banda Aceh, dan Pemko Banda Aceh sebagai operasional daripada ini, dan di bawah pimpinan Ibu Eliza ya, Ibu Eliza. Terus terjadi kasus di 2015 dan 2016 kasus, dan punya tersangka, dan terjadi markup harga dari 17 miliar jatuh kepada 10 miliar. Terjadinya adalah ibu dan anak yang mengkorupsi atau memarkup harga itu. Terus kita sering mendengar masalah-masalah juga di mobil ini. Kemarin terakhir dikatakan sebagian petugas di lapangan yang tidak mau menyebutkan nama di beberapa media mengatakan bahwa mobil ini rusak, tidak bisa digunakan. Itu juga menjadi salah satu kendala dalam pengoperasiannya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa tangga hidroliknya tidak berfungsi. Terus kepala bidang di pemadam kebakaran Kota Banda Aceh mengatakan bahwa tidak dibawanya unit pemadam kebakaran yang besar dan canggih ini dikarenakan akses jalannya tidak mendukung, dikarenakan banyaknya tiang listrik katanya ya, banyaknya rambu-rambu tiang listrik dan kabel tiang listrik, sehingga tidak ramah pada pemadam kebakaran. Tapi kita melihat juga beberapa tahun yang lalu mobil ini bisa dibawa ke gedung untuk pertunjukan di gedung gubernur ya, kantor gubernur. Jadi beberapa hal itu yang membuat mungkin lamanya recovery daripada pemadaman ya di Suzia Mall ini, sehingga terjadi kebakaran ini sangat lama. Sehingga kita bisa lihat kerusakannya juga parah ya, jadi untuk ukuran Kota Banda Aceh nih, kita nggak bilang kabupaten, ini kota loh, yang dimana secara akses kan sebenarnya jauh lebih mudah. Kalau kita melihat nih, kalau untuk kedepannya bakal cepat nggak sih Bang, jadi bisa difungsikan kembali? Kalau kita melihat dari strukturnya, ada beberapa dari kepala bagian di pemadam kebakaran mengatakan harus recovery total ya, harus dibangun ulang, karena suatu gedung yang kena kebakaran itu otomatis akan ada rapuh ya, sehingga ya otomatis harus dirobohkan. Tapi kita melihat bahwa ke depan pemerintah Kota Banda Aceh dalam segi pengamanan suatu gedung besar itu harus mempunyai sistem pengamanan pemadam kebakaran yang mumpuni ya. Dikarenakan investasi kita menarik juga harus keamanan dan kenyamanan pengunjung juga ya, karena dalam sisi gedung juga harus ada pengamanannya sendiri. Nah, jadi yang menjadikan lagi adalah pengambilan hidran air ya, yang mengambilan hidran air yang sumbernya dari PDAM yang ditarik oleh
mobil pemadam kebakaran, sehingga tidak ada air ya, bukan tidak ada air ya, tidak bisa ditarik malah ya. Sehingga beberapa armada kebakaran ini mengambil airnya di sungai. Di beberapa sungai yang terdekat ke saluran, dia ambil air di situ sehingga aksesnya jauh. Jadi pemerintah daerah juga harus membuat satu perencanaan pemadam kebakaran yang juga yang efisien ya dari jalan protokol yang ada di Kota Banda Aceh, sehingga aksesnya menjadi gampang. Nanti kalau misalnya kita lihat mungkin akan banyak perbaikan juga dari segi sistem keamanan terkait dengan kebakaran ini ya Bang Dedi. Nah itu paling ya teman-teman pelajaran bisa kita ambil, dan semoga ini jadi kayak pelajaran gitu ya buat pemerintah Aceh, buat pemerintah Pemko juga, agar ke depan ya tidak lagi seperti ini. Ini kan seakan-akan seperti tidak siap gitu kan, padahal kan yang namanya bencana, kebakaran dan lain sebagainya kan kita harus ada preparedness yang dipersiapkan. Mungkin Bang Dedi selain efek ekonomi ada lain nggak ya yang bisa berdampak dari kebakaran Suzia ini? Sebenarnya berdampaknya luas ya. Kalau kita mengulik satu sama lain akan menjadi dampak-dampak yang lain lagi ya. Tapi yang sangat dirasakan adalah dampak ekonomi yang bagi masyarakat ya, yang terutama yang bekerja di situ. Kalau kita melihat dari sisi dampaknya. Tapi kalau kita melihat lagi dari kerugian, yang pasti ada kerugian yang besar ya. Terus dari segi dampak lingkungan juga, karena di situ juga menarik beberapa menjadi salah satu kawasan yang banyak dilalui oleh orang juga gitu ya. Jadi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi juga di Kota Banda Aceh. Jadi ada satu yang lumpuh nih ceritanya, pasti akan berdampak ya. Itu teman-teman sedikit dari kita hari ini, semoga cukup mencerahkan, dan kita berdoa ya semoga cepat perbaikan Suzia Mall itu sendiri agar kembali bisa kita nikmati. Terima kasih sudah menonton, saya pamit, kita pamit, assalamualaikum.